Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Siti Afifah, kelas 12 Akuntansi 3, nomor absen 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Raja Jayasingawarman memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Letak lokasi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasastinya, letak pusat Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Berdasarkan prasasti Tugu Purbacaraka, memperkirakan pusat Kerajaan Tarumanegara di daerah Bekasi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara pada periode 358 Masehi. Ia merupakan seorang Maharesi berkebangsaan India dari dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Jayasingawarman kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman VIII, Raja Salankanagara, yang ketika itu berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Rajataputra ke Tarumanegara. Rajataputra atau biasa disebut Salankanegara, Kota Perak, merupakan ibu kota dari Kerajaan Salankanegara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salankanegara dari Dewawarman I sampai Dewawarman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status Kerajaan Salankanegara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian. Di samping Kerajaan Tarumanegara, muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Nah, berikut ada beberapa raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. Merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, Raja Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Merupakan raja yang membawa Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Yang ketiga, Raja Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Merupakan raja yang membawa Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Yang keempat, Raja Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Merupakan raja yang membawa Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Nah, simak yuk apa saja sih bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara itu. Yang pertama ada Prasasti Cirautan. Prasasti Cirautan berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Cirautan. Yang kedua ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. Yang ketiga ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airwata seperti gajah perang Dewa Indra.
Yang keempat ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. Yang kelima ada Prasasti Cidang Hyang. Prasasti Cidang Hyang berisi pujian kepada Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Yang keenam ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten berisi tahun prasasti dibuat, yang menandakan pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Yang ketujuh ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi belum dapat dibaca karena menggunakan huruf ikal. Kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Tarumanegara. Letaknya yang berada di dekat perairan membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat Kerajaan Maritim. Berkat lokasinya itu pula, Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut adalah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat dua golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Golongan pertama adalah golongan agama Hindu, yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Dia terkenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Pada masa kepemimpinannya, kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara terbilang maju dengan pesat. Letaknya yang strategis dan kepiawaian Raja Purnawarman dalam memimpin membuat kerajaan tersebut semakin unggul dalam sektor perdagangan. Raja Purnawarman juga berhasil mengatasi persoalan banjir di wilayah kekuasaannya. Dia menyelesaikan masalah tersebut dengan menggali Kali Candrabaga, cikal bakal Sungai Citarum untuk mengalirkan air berlebih itu ke laut. Perpecahan Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tanusbawa memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Cukup sekian penjelasan secara singkat dari saya mengenai Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.